好，大家今天早上都吃了吗？都用餐了吗？Ya, teman-teman pada pagi hari ini, teman-teman sudah pada makan? 大家都吃了吗？大家都用餐了吗？ Semuanya bisa ya. Jadi kalau teman-teman lihat di hari Jumat kita ada bahas, eh, saya sengaja kasih tahu teman-teman, oh 大家都吃了吗？都用餐了吗？ sama ya. Dari jawabannya boleh 吃了 kalau sudah, 用餐了 sama ya, sudah makan, atau 还没 gitu ya, 还没 itu masih belum, betul ya. Ada beberapa teman-teman kita sudah respon di chat ya. 还没用餐 kata Wiriani, terus kata Cilina, 还没吃 ya sama ya. Jadi boleh 还没用餐, 还没吃 ya. Teman-teman juga boleh lihat di kolom chat ya. Hari ini chatnya langsung yang saya baca yang terakhir. Jadi teman-teman bisa lihat, oh ya spellingannya juga sudah benar ya. Ibu Linda. 老师早上好 ya, 早上好 teman-teman yang sudah sapa saya juga ya, 早上好. 再来是用餐了 ya, pakai yo. Mungkin salah pilih karakter ya, nggak apa-apa. Tapi 用餐 yong. Pak Rinaldi 还没吃 ya benar ya, kalau belum makan 还没吃. Jadi minimal satu kalimat simple ini teman-teman bisa jawab dengan tepat dan juga tidak perlu ragu-ragu lagi ya. Oke. sambil saya share screen, 大家帮忙提醒一下，我们最后是到了哪儿？ Terakhir kita sampai di mana? Sambil saya share screen ya. Oke, ada Ibu Judi juga ya yang sudah join dan muncul chatnya. Oke, 我们最后是到哪儿? Oke ya, ini share screen saya masih proses. Oke, sudah muncul. Baik, teman-teman masih ingat yang hari Minggu doang ya, karena hari Jumat sama hari Minggu itu beda beda session. Jadi Minggu kekurangan satu session, jadi saya mau tanya yang cuma Minggu supaya lebih akurat ya. Oke. Oke, 还没吃 ya Ibu Judi ya. Spellingannya dan cara jawabnya sudah benar semua ya. Jadi saya tidak koreksi lagi. Ya, Pak Andreas Hao ya di sana ya perbedaan waktu karena Pak Andreasnya di Australia benar ya, di Australia ya, jadi beda waktu. 请问老师，我要学造句. Oh, saya mau belajar bikin kalimat. 请帮我对和不对吧? Oh, 请帮我检查一下 gitu ya, periksa ya. Oh, oke Pak. Ini mungkin saya nggak bahas di awal ini Pak ya. Saya misalnya perkenalan diri ya, 我姓郑. 郑是郑和的郑吗? tulisannya 郑和. 郑和 itu Zhengho ya. 郑和apa Laksamana yang terkenal yang dari China yang berlabuh di Semarang ya. Zhenghe. Kalau benar berarti benar ya spellingannya. Kalau marganya sama ZHENG. 我叫 Andreas， 我住在澳大利亚。我72岁了，我不再工作了，因为我退休了，退休ya, retire Pak. Sebentar ya. 退休 itu pensiun, 退休 XIU Pak ya, TUI XIU ini namanya pensiun ya, sudah pensiun. Oke, 谢谢老师. Tidak ada yang salah Pak, semuanya benar ya. Jadi susunannya juga benar, cuman ini spellingan 退休. Mungkin tadi kurang ketik i ya. Oke. Nah, Pak, nanti kita akan ada satu session juga untuk memperkenalkan diri, di mana kalimat ini Bapak simpan. Nanti apa namanya? Saya akan minta untuk ngomong ya. Jadi benar-benar dikatakan supaya saya bisa bantu untuk koreksi lafalan. Pak Andreas, ini kalimatnya sudah bagus ya. Nah, tinggal 正是不是这个正? Benar nggak 正 yang ini? Kalau iya berarti ini ya, 正. 郑和 Zhengho ya, marganya ini berarti sama. Itu Pak, tadi 退休 sama 正 saya pastiin ya. Oke,
谢谢Pak Andreas untuk kalimatnya ya. 谢谢您的句子，句子 itu kalimat. Ya, saya sangat senang ya. Ini kalimat simple tapi benar semua ya. Dan saya juga sangat salut ya, Pak Andreas sudah usia 72 masih semangat belajar. 所以我很佩服 ya, saya sangat salut. Kita lanjut dulu, Ibu Nani 用餐了 ya. 您呢？我也用餐了，谢谢 Ibu Nani ya. Pak Setiawan, 早安 boleh Pak. 早上好 juga sama, cuman 早nya pakai Z ya Pak. Kalau pakai C itu ingat bacanya ada angin ya, CH jadinya gitu ya. Nah, jadi 早安, oh 早安 itu bersih. Bersih itu maksud saya tidak ada angin. Jadi pakai Z. Nggak apa-apa ya, kadang-kadang masih sangat tergoda. Belum terbiasa ya. 早安 artinya selamat pagi atau 早上好. Nah, kalau ini dua-duanya sinonim ya. 早上好. Selamat pagi. Oke, 再来是 Ibu Mariana ya. 老师 pakai LAO, Bu. Ya, sama ya. Saya coba jelasin. Lau, kan belakangnya U bunyinya, 老师. Jadi saya suka kegodanya tulis LAU. Sekali lagi, bahasa Mandarin nggak ada AU di belakang gitu ya. Adanya AO. Ya, begitu juga 早, 早. Ini lau. 老师的老, pakai LAO ya. Yang lainnya sudah benar, Ibu Mariana ya. 早上好, 老师,我还没吃. Terus ada Ibu Lani ya. Oke, Pak Andreas benar ya. Warganya ini ya. Kalau gitu berarti udah benar semua, Pak. Nin. Terima kasih, Pak Andreas. Bagi teman-teman yang mau catat kosakata, silakan. Ada 退休 itu pensiun. Terus ada tadi beberapa koreksi spelling ya untuk Hanyu Pinyin. 早安, 早. Jadi karena udah mulai belajar pinyin sama saya suka cerewetin, oh ini bersih. Bersih itu maksud saya nggak pakai angin ya. Itu istilah saya. Jadi begitu teman-teman baca 早安, 早. Kan bisa udah mulai. Jadi saya ajarinnya, oh ya ini pakai angin apa enggak ya? Oh enggak. Kalau enggak, 早 berarti pakai Z. Gitu ya. Pelan-pelan, satu-satu dulu. Memang nggak bisa langsung instan, langsung jadi. Tapi bagi teman-teman yang mungkin sudah ada basic juga, bisa pakai patokan ini. Misal ketika diucapin, oh ya saya tahu cara ucapannya. 早安, 早上好, 早. Oh iya, nggak ada angin gitu ya. Bersih kata Laoshi. Berarti pakai Z. Ya, kalau Z sama ZH, itu memang kita tuh tahu dan memang menghafal bahwa misalnya 找, misalnya 找 mencari itu memang ZHAO ya, 找 nada 3. Sorry. Itu memang karena Z sama ZH karena pengetahuan ya. Tapi kalau yang kayak analisis kita ngomong baru kita menganalisis ini Z apa C, semoga bisa bantu ya. Jadi Z itu oh iya ya, nggak pakai angin gitu ya, bersih. Kalau yang pakai angin berarti antara C atau CH ya. 找 mencari atau mengembalikan uang kembalian ya. Ini ada dua ya. Ada dua arti tergantung konteks. Jadi begitu ya teman-teman ya. Semoga, jadi saya senang kalau teman-teman chat, bukan oh saya salah jadi 不好意思 gitu ya disebutin nama. Jangan ya, nggak apa-apa kita forum belajar. Justru dari teman-teman ada keliru, baru saya berpikir bagaimana bisa kasih teman-teman clue gitu. Ya dari sisi, oh ya saya bisa, bagaimana saya bisa bikin teman-teman juga dapat clue. Nggak cuma belajar di hafal gitu ya. Oke, sambil saya jelasin, tunggu teman-teman screenshot, harusnya sudah ya. 好了吗? Sudah? Kalau sudah, kita akan lanjut ke pelajaran ya. Oke, baik, sudah katanya ya. 好了，来，我们看一下我们的教材。ini saya hapus ya. Oke. 最后是到了哪? Terakhir sampai di mana, teman-teman? Masih ingat? Terakhir kosakata ya? Tema. 生词 atau sudah selesai?
生词 yang bab 3, benar nggak? Yang cuma ikut hari Minggu mungkin boleh bantu ingat-ingat. Seingat saya sih sampai sini. Sudah dijelasin kosakatanya. Ya, halaman 13 sudah kelar ya. Ya, si siapa Johannes ya. Jadi katanya halaman 13 sudah beres. Baik, kalau gitu, 我们看一下绘画. Kita lihat yuk ke conversation halaman 14. Sorry, 对不起. 等一下ya, bentar. Masih buram ya di tempat teman-teman. Di tempat saya juga iya, masih. Kita tunggu sebentar ya. Baik, 13 sudah selesai. Jadi kita ada kosakata tentang angka gitu ya. Sepertinya karena sinyal kali ya. Bentar. Saya buka ulang aja ya. Oke. Oke. 刚才可能是有些故障啊. Oke ya, ini udah muncul tulisan yang jelasnya. 好的, kalau gitu saya undang teman-teman untuk lihat halaman 10 Huihua Conversation Lesson 3 ya. Kosakatanya udah, kita hari ini mulai dengan baca Huihua, 好吗？大家可以看一下第10页 halaman 10. 我先给大家念一遍, saya bacakan buat teman-teman semua ya. 第3课, 你们什么时候去北京？你们什么时候去北京？今天星期几？J-nya nada 3, terus dia di belakang tunggal sendiri, jadi dibaca full ya, turun baru naik ya. 今天星期几？今天星期一. Nah, teman-teman, kalau yang masih awal-awal dengar ini berasa atas sama bawah beda dikit gitu ya. Ya, itu kenapa pronunciation spelling saya agak detail supaya kayak gini. Nggak terjadi, oh salah paham. Tadinya mau nanya, 今天星期几? Jadinya orang mungkin dengarnya jadi 今天星期一 gitu, misal contoh ya. Jadi salah paham. Oke, baik. Kita lanjut dulu. 你学习中文吗？你学习中文吗？不学习，不学习。我星期天学习中文。我星期天学习中文。现在几点？现在几点？8点。我们几点上课？我们几点上课？8点半。8点半。几点下课？J-nya sama 点 itu sama-sama nada 3. Tulisannya tetap sama, tapi ketika baca J-nya berubah jadi nada 2 ya. 几点下课 ya. J karena dia berubah jadi nada 2 naik ke atas ya. 几点下课？9点15。9点15。今天几号？5号。我们什么时候去北京？我们什么时候去北京？3月10号。3月10号。几号去上海？几号去上海？29号。29号。什么时候回印尼？
什么时候回印尼？4月7号4月7号 Oke, 再一次 sekali lagi ya. Oke, 第三课，你们什么时候去北京？今天星期几？Nah, ini ada nama-nama orang ya. Lin Hua. Nah, ada dua-dua. Ya, di lesson sebelumnya udah kita pelajari juga ya. Lin Hua naik nada dua ya. Lin Hua. 今天星期几？今天星期一。今天星期一。你学习中文吗？你学习中文吗？不学习，我星期天学习中文。不学习，我星期天学习中文。现在几点？现在几点？8点。我们几点上课？我们几点上课？8点半。8点半。几点下课？几点下课？课呀，嘎巴加嘎哈。9点15。9点15。今天几号？今天几号？5号。5号。我们什么时候去北京？我们什么时候去北京？3月10号。3月10号。几号去上海？几号去上海？Hanya ada 3. Jadi kalau di belakang tunggal sendiri, bacanya full teman-teman ya. Dari turun naik dikit ke atas ya. Shanghai. Itu pasti bagus spellingannya ya. 29号。29号. Nah, kalau kayak gini, 9 dia kan ada 3. Tapi karena belakangnya ada yang lain, dia bacanya kayak separuh doang. Teman-teman berasa nggak? 29号. Jadi 9-nya turun, waktu mau naik sudah nyambung sampingnya. Kayak gitu ya. Oke. 29号。什么时候回印尼？什么时候回印尼？4月7号。4月7号。好的，saya rasa cukup ya untuk spellingan. Saya terangin sebentar, kemudian kita akan latihan 绘画 conversation ya. 我们要来做一下练习。Kita akan lakukan latihan conversation. 第3课 lesson ketiga. Wah, 很快，已经第3课了ya. Sudah lesson ketiga. Cepat banget ya, nggak berasa ya. Kira-kira sampai di sini, saya pengen tanya juga ya teman-teman yang hadir hari ini, ada kendala apa? Menghafal kosakata, oke ya, harus dihafalin karena mau nggak mau, memang perlu menghafal kosakata. Cuma kalau teman-teman pakai patokan untuk menghafal, itu biasanya teknik ya. Kadang-kadang saya suka kasih tahu, oh teman-teman perlu kenal misalnya huruf dan huruf, ini artinya apa, kalau digabung jadi apa. Harusnya itu lebih menarik dibandingkan cuma hafal doang ya. Biasanya di kelas pas diterangin saya suka kasih. Selain itu, masih ada kendala yang lain nggak? Teman-teman boleh tulis di kolom chat. Semoga yang pas hari Rabu, kadang-kadang kita bahas selain materi, mungkin saya juga bisa berpikir bagaimana menyelesaikan kendala teman-teman ya. Jadi kalau saya nggak ditanya, kadang-kadang nggak muncul tips and trick. Jadi perlu teman-teman tanya ya. Jadi tidak ada pertanyaan yang tidak bagus gitu ya. Atau maksudnya nggak enak saya tanya terus. Nggak apa-apa. Justru teman-teman kayak tadi ada keliru, saya jadi berpikir, bagaimana ya kasih teman-teman patokan? Ya, jadi saya bisa putar otak ya. Oke ya, kalau Pinin masih kendala spesifiknya apa Pak? Maksudnya di nada, nada 2 dan 3 sering keliru. Nggak apa-apa Bu Grace ya, itu wajar ya, sampai pengajarnya, maksudnya guru native orang China pun mengatakan
memang itu paling sulit ya, paling sulit maksudnya bagi mereka sendiri karena mereka itu nggak semua bisa langsung bahasa Mandarin, teman-teman. Jadi mereka itu misalnya tinggal di daerah mana, punya bahasa daerah, mereka perlu belajar bahasa Mandarin, spellingan dan nada yang benar. Nah, kayak kita belajar bahasa Indonesia EYD ya. Maksudnya yang benar-benar bahasa Indonesia yang benar dan tepat lah gitu ya. Nah, itu sama gitu ya. Jadi bagi mereka, mereka juga agak kesulitan. Jadi caranya sebenarnya memang karena kita belum terbiasa, Bu. Ya, nada 2 dan 3. Karena 2 itu sebenarnya naik doang, jadi nggak diayun ya. Langsung naik kayak lin, hua. Nah, kalau nada 3 itu dia turun sebenarnya ya. Jadi satu naik, satu turun. Cuma memang karena nada, bahasa Indonesia kan nggak pakai nada, jadi kita nggak terbiasa. Itu butuh jam terbang ya. Nah, kalau yang saya bisa jelasin kayak tekniknya, oh teman-teman bantu dengan tangan, nah itu. Tapi kalau misalnya mau instan langsung bisa, jujur sih saya nggak punya jalannya kecuali teman-teman terus ikut konsisten, pasti pasti bisa dapat dan tahu ada apa feeling-nya ya. Selain teman-teman di luar mungkin nonton film, dengar lagu, itu akan membantu telinga teman-teman terbiasa. Ya, itu dari saya kalau nada. Jadi nada, apa ya, selama teman-teman ikut, saya rasa 6 bulan ke depan harusnya ada perkembangan, dan perkembangan itulah yang abstrak ya, nggak kelihatan sebenarnya. Tapi teman-teman akan merasa, kok kayaknya saya feeling-nya lebih oke ya, itu. Ya, jadi perlu dinilai KPI-nya adalah awal-awal kayaknya feeling-nya cuma 1, 2 loh, tapi 6 bulan kemudian walaupun belum bagus, tapi feeling saya sudah oke, naik ke misalnya 5 atau 6. Nah, berarti kan itu sebenarnya ada gitu ya, abstrak. Itu ya, untuk pertanyaan nada, menjawab pertanyaan Pak Setiawan dan Bu Grace, sama satu lagi peraturan saya yang kedua, teman-teman ingat peraturan saya yang kedua? Semoga ingat ya, peraturan saya yang kedua, saya cuma kasih 2 peraturan basic. Pertama adalah kopas, yang kedua adalah bukan, bukan konsisten, iya disiplin ya. Ya, sisi Ibu Nia. Peraturan saya cuma 2 untuk awal ini, jadi kopas, kopas untuk apa yang saya omongin, apa yang saya baca, itu teman-teman ikut ikut aja, jangan dianalisa, "Ini gimana ya? Ini nada berapa?" Jangan, belum sampai situ dulu, karena itu udah kemampuan listening, ya. Jadi kopas, "Oh, Lause ngomong gini, ya sudah kopas, nanti besok lupa, buka lagi rekaman, kopas lagi." Itu satu. Yang kedua disiplin, artinya mungkin teman-teman tidak terbiasa, misalnya contoh, ini kan harusnya tulisnya Z gitu ya, tapi saya pengen maksudnya kebiasaan tulisnya C. Nah, begitu karena merasa, aduh kesulitan, itu kan keluar dari zona nyaman ya. Kesulitan, teman-teman merasa, "Udahlah nggak usah lah, cincai lah, yang penting dia paham, saya paham." Itu udah nggak disiplin, teman-teman ya. Jadi disiplin tuh benar-benar, "Iya iya iya, Z Z." Oh, terus langsung kasih patokan nggak ada angin. Ya udah, disiplin. Disiplin ketika nulis, ya kan? Disiplin juga ketika baca. Jangan prinsipnya, biar dia ngerti, saya ngerti, udahlah sama-sama orang Indonesia. Jangan, teman-teman. Kalau itu nggak bakal bisa bagus. Ya, ya jadi disiplin ya. Benar-benar disiplin. Kalau mau bagus, teman-teman mau sekali jalan. Ya, jadi ini kelas basic, saya berharap teman-teman nggak bolak-balik di basic gara-gara nadanya nggak bagus. Seperti kata Pak Setiawan, nada salah jadi beda arti ya. Iya Pak, kecuali dia masih mirip-mirip orang, misal teman-teman ngomong sama saya, karena kita sesama orang di Indonesia, saya paham teman-teman belajar, saya mencoba mentranslate, dikaitkan dengan situasi dan kondisi. Nah, kalau orang luar kan enggak ya, kayak gitu, betul. Jadi nada salah beda arti. Tapi bukan jadi horor ya. Aduh, kayak gitu sulit dong. Enggak, memang perlu proses belajar ya. Ibu Nia, kendala sih nggak ada, cuma harus sering review, biar bacanya bisa sesuai opinion karena suka tergoda baca secara bahasa Indonesia. Iya, Bu. Saya paham karena ini nggak cuma satu orang, tapi banyak kan ya, termasuk anak-anak. Iya, iya karena dulu pegang ya dewasa sama anak-anak, jadi saya tahu ya tergoda, ya godaan banyak. Nggak apa-apa ya, kita sambil review, sambil ngobrol,
biar pagi-pagi nggak dikasih bahan, terangin, ngantuk gitu ya. Oke, Pak Rinaldi, urutan kata dalam kalimat subjek plus keterangan waktu, keterangan tempat. Oh, ini ya Pak, ini ada kalimat basic, bahan saya di belakang. Ya, di belakang saya nggak scroll ya, biar teman-teman lihat layar nggak pusing, tapi ada bahan saya di belakang kok, kalimat basic. Nanti kita bahas ya, sesudah mungkin lesson 3 saya ada pikir kita bahas ke belakang modul saya yang belakang. Di situ nanti kita bikin kalimat basic Pak Rinaldi ya. Berarti, oke, disiplin sama nada, ya sama-sama Bu Grace ya. Jadi kenapa saya tanya kendala? Pertama, saya mau bantu selesaikan kendala teman-teman dengan pengetahuan dan juga pengalaman saya selama belajar bahasa Mandarin gitu ya. Terus yang kedua, saya juga ikut merasakan apa yang teman-teman rasakan ya. Memang tidak mudah, tidak mudah. Apalagi teman-teman nggak punya lingkungan. Saya paham banget ya. Jadi nggak apa-apa, teman-teman berjuang, saya juga berjuang. Berjuang bagaimana supaya saya bisa atasi kendala teman-teman ya. Oke, Ibu Diana, mendengarnya mengingat arti dan nada apalagi saat nonton film hanya hafal 不客气, 对不起, 没事. Nggak apa-apa Bu, udah 3 kosakata ya. Jadi lumayan lah Bu Diana ya, pelan-pelan. Memang harus butuh waktu ya, nggak bisa langsung, Laoshi bisa janji nggak seminggu saya langsung pinter. Saya rasa enggak ya, enggak, semua nggak bisa begitu ya, kecuali ada hal-hal tertentu. Tapi kalau bahasa enggak ya, nggak instan seperti itu. So, ya lumayan kita ngobrol-ngobrol sekalian saya tahu kendala teman-teman masih dalam lingkup yang normal teman-teman ya. Yang penting 2 peraturan basic saya harusnya itu tetap bisa dibawa sampai kapanpun, yaitu kopas selama teman-teman masih ikut kelas, dengar rekaman, kopas dulu, jangan dianalisa, jangan berpikir, saya mau ngerti nih nada 1 apa nada 2. Nggak, itu jangan dulu, karena itu adalah listening. Listening itu adalah kemampuan tertinggi. Tertinggi itu maksudnya habis teman-teman udah mulai oke, ada feeling, listening-nya baru bisa dapat. Jadi kalau di sini belum ya. Jadi jangan bikin sesuatu target yang membuat, aduh frustasi juga. Enggak, kita bikin target yang sewajarnya yang memang sesuai level kita. Itu yang perlu ya. Jadi kopas, yang kedua disiplin. Disiplin dalam banyak hal ya. Menuliskan pinyin, membaca sesuai nada. Tadi ada siapa ya? Bunia ya yang bilang tergoda gitu ya. Nggak apa-apa. Tergoda nanti saya ingatin lagi dalam kelas ya. Oke, kita lihat dulu yuk arti lesson 3. Lesson 3 sudah mulai banyak ya, nggak kayak lesson sebelumnya yang simple-simple, tapi tetap saya ada clue buat teman-teman. Yang penting ikutin ya. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana tanya jam, tanya tanggal, nah terus tanya hari gitu ya. Nah tapi clue-nya ada ya. Mungkin di hari Jumat saya ada ngulang-ngulang, hari Minggu ini juga sama, saya akan kasih yang sama ya. 第三课 lesson 3 第三课 你们什么时候去北京? 你们 itu kalian ya. Teman-teman boleh bantu saya revisi. Kamunya diganti kalian. Ya, kalau mau kamu berarti mennya yang dicoret. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi dari sini teman-teman akhirnya tahu bahwa Mandarin menjamakan itu gampang, tinggal tambahin men ya. Kalau bahasa Inggris tambahin s ya. Tapi dia ada peraturan-peraturan tertentu gitu ya, ada yang es, benar nggak? Nah, kalau bahasa Mandarin enggak, dia cuma tambahin men. Misal, nimen, kalian, mereka jadi dia kan ta. Kalau mereka jadinya mereka kan jamak ya, taman, betul. Begitu juga, ini kan kata ganti orang ya. Ya benar Ibu Lucia, Ibu Nani ya, taman. Begitu juga kata benda yang lainnya, gitu ya. Misal laoshi, satu orang, laoshimen, gitu ya. Terus apa? Laupan, laupan tuh bos ya. Sama, kalau kita bilang bos-bos, maksudnya bosnya jamak, maka laupan. Makanya teman-teman kalau mengikuti acara, apa namanya, acara kayak ada MC yang umumin ladies and gentlemen gitu ya. 女士们
先生们 gitu ya. 女士们, 女士 itu wanita ya, 女士们. Karena rame ada men ya, jamak. 先生们, 先生 itu Mister. Nah, nanti minimal kalau ke acara terus ada MC-nya bahasa Mandarin, teman-teman udah paham. Oh iya, itu maksudnya ladies and gentlemen gitu ya. 女士们,先生们,大家早上好. Misalnya pagi acaranya ya. Kalau malam ya, 大家晚上好 gitu ya. Jadi dia akan pakai 女士们,先生们 ya, jamak. Sampai sini oke ya. Jadi udah direvisi ya. 你们什么时候去北京？什么时候 ini satu frase artinya kapan, teman-teman ya. 什么 itu apa? 时候 yang teman-teman ingat pada waktu atau ketika. Tapi ketika ini digabung, 什么时候 itu satu frase. Jadi kalau misalnya teman-teman menghafal kosakata kapan, langsung ya, 什么时候 kapan. 去北京 pergi ke Beijing. Kalimatnya seperti ini, jawabannya tinggal disalin, terus yang ditanya, yang dijawab gitu teman-teman ya. Jadi di dalam bahasa Mandarin, saya izin ya buka satu halaman lagi supaya lebih oke untuk saya tulis. Nah, ini juga sekalian menjawab Pak Rinaldi, tapi nanti saya ada modul khusus di belakang, kita bahas lagi ya Pak. Misalnya kalimat kita kan, 你们什么时候去北京？什么时候 itu kapan gitu ya. Nah, 你们 jawabannya berarti 我们 kami. Misalnya hari Rabu. Hari Rabu bahasa Mandarinnya 星期. Hari Rabu. Ya, 星期三 Q ya. 星期三去北京. Maksud saya di awal begini tidak perlu dianalisa juga, tapi yang pasti ini salin. Apa yang ditanya disalin juga, terus salin ke bawah, kayak gitu. Jadi jangan berpikir, bahasa Indonesia kan kapan kalian ke Beijing? Enggak, jangan ya. Jadi itu konsep bahasa Indonesia mungkin kata tanyanya di depan. Nah, bahasa Mandarin karena dia formatnya kalau ada keterangan waktu, dia akan ada subjek, keterangan waktu, terus kata kerja, baru kata benda, noun atau objek ya, kayak gitu. Sorry, objek. Oh, iya. Teman-teman sebentar ya, sebentar ya. Teman-teman catat dulu, nanti saya jelasin. Bentar.
Oke, sudah. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, bahasa Mandarin memang dia ada format begini, di mana keterangan waktu itu harus ditarik ke depan sebelum kata kerja, gitu ya, di depan kata kerja. Nah, kalau misalnya teman-teman menguasai kalimat titiknya gitu ya, kalimat pernyataan atau kalimat positif, di mana, oh saya tahu ya subjek, misalnya wo, woman, papa, mama, gitu ya subjek. Terus keterangan waktu, berarti keterangan waktu kayak Xingqisan, terus misalnya bulan 2, Yue, terus mungkin tanggal, misalnya tanggal hari ini tanggal berapa? 15, ya 15 ya, misalnya 15, 15 pokoknya itu semua keterangan waktu. Jam berapa juga masuk keterangan waktu, misalnya 3 jam 3 contoh ya. Habis itu baru kata kerja, mau ngapain baru objek. Nah, begitu teman-teman tahu ada format begini, ketika susun kalimat tanyanya juga sama, teman-teman jangan diubah posisi. Jadi, subjek, terus keterangan waktu, kalau yang keterangan waktu biasanya ditanya dengan kapan, benar nggak? Jadi, ini adalah kosakata kapan. Kapan baru kata kerja, baru objek. Jadi, intinya, kalau ketemu kalimat bahasa Mandarin, pertanyaan jangan bawa pusing dulu ya. Bawa tenang, bahkan dia jauh-jauh lebih simpel karena nggak ada past tense, present tense, nggak ada ya. Yang penting teman-teman sama ya, disalin ulang, apa yang ditanya dijawab, sudah. Tidak menjelaskan lebih dari situ, gitu ya. Ini dulu basic ya. Jadi jawabannya kayak kopas tinggal mana bagian yang ditanya udah. Jangan berpikir, oh saya mesti ganti-ganti posisi ya. Enggak, gitu ya. Ini sama, peraturan pertama adalah kopas. Ya, sama. Betul, Pak Rinaldi. Substitusi, diganti jawabannya saja. Tidak perlu dianalisa, ini pakai apa ya? Ini gimana ya? Apalagi ada pertanyaan, kita tinggal jawab. Gitu ya. Misal, 你们什么时候去北京? Oh ya, saya tahu keterangan waktu yang ditanya gitu ya. Kapan? Saya mau jawab misal bulan 3, 3 月. Jadi, 我们3月去北京. Kami bulan 3, artinya bulan Maret, pergi ke Beijing. Sampai sini oke? Untuk yang basic dulu. Jadi hari ini kalau misalnya teman-teman kuasai teknik ini, maka dapat 2. Dapat 2 artinya saya bisa jawab dengan kalimat lengkap, saya bisa bikin pertanyaan dengan kalimat lengkap juga. Gitu. Itu basic untuk ngomong sih teman-teman ya. Ya, ini basic dulu. Baik, kalau gitu kita lanjut dulu. Ya, kita lihat ke conversation-nya ya. 今天星期几? 今天星期几? Hari ini hari apa? Ya. 今天星期几? 今天hari ini. 星期几? Hari apa? Nah, ini yang saya pengen kasih patokan ke teman-teman. Jadi, yang perlu analisis, saya akan minta teman-teman menganalisa. Tapi yang kayak salin atau ganti itu jangan dianalisa. Jangan ya, jangan dianalisa. Ini kan bahasa Indonesia hari apa? Hari bahasa Mandarinnya apa loh? Apa bahasa Mandarin? Jangan, kalau itu jangan dianalisis. Jadi ada kondisi tertentu saya ajak teman-teman untuk berpikir logika. Ada kondisi tertentu jangan dimasukin logika karena bahasa adalah budaya ya. Jadi misalnya 今天 saya tahu laoshi itu artinya hari ini. 星期几 星期几 ini langsung kalau boleh saya bilang hari apa, dia satu frase. 星期几 terus mungkin teman-teman bilang, gampang lah, laoshi udah ngerti. Jadi langsung aja 星期几 hari apa. Bagi kita yang awal ini, hari mau ditranslate, apa mau ditranslate, bener nggak? Apa kan 什么? Hari kan misalnya hari, hari itu 日 ya, 日. 日 itu sebenarnya hari gitu. Nah, kok nggak nyambung gitu ya, Laoshi kalau saya translate? Enggak, makanya kalau yang per frase, saya akan bilang teman-teman hafalnya per frase. Nah, 星期几 hari apa? Itu satu. Yang kedua, saya mau kasih cara, nggak tahu ya, saya udah cerita di kelas ini belum, takutnya belum. Hari apa? Jawabannya apa? Jawabannya adalah Senin,
Selasa, benar nggak? Rabu, dan seterusnya. Ya, berarti Senin itu 星期一, Selasa itu 星期二, dan seterusnya ya. Mungkin saya nggak tulis lengkap, karena mau kasih patokan ke teman-teman. Begitu teman-teman tahu, oh ya, Senin Selasa saya tahu gitu, 老师. 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, Kamis, 星期五, Jumat, 星期六, Sabtu, 星期天 atau 星期日 itu Minggu. Apakah hari Minggu sudah saya tulis nama-nama hari? Kalau belum saya tulis. Kalau udah berarti nggak perlu ya. Ini lagi ngajarin cara mengconnect. Sudah ya? Oke, baik. Kalau sudah berarti saya nggak tulis lengkap ya. Nah, sekarang gini, kalau misalnya teman-teman lupa hari apa dalam bahasa Mandarin itu apa ya? Aduh, ada apa? Asuna, gitu ya. Kepancing pengen ngomong asun. Nah, nggak usah jauh-jauh, tinggal mikir. Oh, Senin itu kan 星期一, Selasa itu 星期二, dan seterusnya. Yang berubah yang apa? Belakang. Benar nggak? Nah, karena belakang itu adalah angka, teman-teman pakaikan ji. Ji itu artinya berapa. Ya, jadi 星期几 juga tolong jangan ditranslate minggu berapa. Bukan. Karena 星期 saya tahu week, minggu, ya, pekan. Tapi bukan, ini juga satu frase. Karena ini artinya satu frase, ini juga satu frase. Tapi maksud saya teman-teman kalau cuma ingat jawabannya, ingat jawaban si bahasa Mandarin sama pertanyaan tuh dia nggak berubah posisi masalahnya. Jadi kita bisa ambil pola ini untuk gampangnya. Oh, hari saya tahu Laoshi. Tapi hari apa kok jadi ngeblank ya? Ya udah, dipikirin dulu. Oh ya, 星期一, 星期二. Oh, berarti belakangnya yang berubah-berubah. Itu yang saya ganti dengan ji. Sampai sini oke? Buat yang kadang-kadang masih lupa. Oke, kalau oke saya lanjut ya. 星期几, 星期一, 星期二, 星期三, 星期四. Ya, jadi saya kasih patokan untuk menghafal juga ya, hari apa itu. Baik, kalau ini sudah, saya lanjut dulu. 今天星期一, hari ini hari Senin. 今天星期一, terus si Lin Hua tanya lagi si Fu Cai, 你学习中文吗? 你学习中文吗? Apakah kamu belajar bahasa Mandarin gitu ya? Kamu belajar bahasa Mandarin kah? Gitu ya. Jadi bahasa Mandarin itu yes or no question, dia pakai ma, apakah? Ya kan? Kayak ni hao ma, apakah kamu baik? Artinya apa kabar? Ya, itu kalimat basic yang kita kenal di lesson pertama. Masih ingat ya? Ni hao ma, artinya apakah kamu baik? Nah, sama ma ini apakah? Yes or no question. Jadi si Lin Hua mau tanya, kamu belajar Mandarin kah? Gitu ya. Ni xue xi zhongwen ma? Kalau kalimat titik kan ni xue xi zhongwen, kamu belajar bahasa Mandarin gitu ya. Ni xue xi zhongwen ma? Terus si Fu Cai bilang, bu xue xi, tidak belajar. Wo xingqi tian xue xi zhongwen. Dari kalimat ini teman-teman dapat nggak format yang ini? Oke ya, saya balik ke sini. 我星期天学习中文. Dapat? Jadi ini memang hafalan pertama ya untuk rumus kalimat basic ketika ada keterangan waktu. 我星期天学习中文. Ya, jadi pas banget hari ini hari Minggu ya. 星期天 itu Minggu. Saya hari Minggu belajar bahasa Mandarin. Oke ya. Baik. Itu dulu ya. Jadi ini kalimat basic untuk kalau ada keterangan waktu akan ditarik di depan kata kerja. Sekali lagi juga banyak godaan bahasa Indonesianya kan ya ini translatannya ya. Saya belajar bahasa Mandarin di hari Minggu. Ya, itu bahasa Indonesia. Dan ingat kata-kata saya ya, nanti lama-lama teman-teman hafal ya kata-kata saya. Godaan banyak ya, benar. Tapi karena kita belajar bahasa Mandarin, dicocokinnya ke pola bahasa Mandarin. Oke, lanjut. Kalau ini dapat,
现在几点？现在几点？Sekarang jam berapa? 几点? Nah, itu yang saya bilang jangan dihafal mati. Dihafal mati itu kayak 星期几, kan taruhnya di belakang, Laoshi. Sekarang 几点 jadi taruh di depan. Aduh, pusing banget. Jangan dipusingin ya. Saya ke catatan saya seperti biasa. Mungkin teman-teman kalau ditanya jam berapa, misalnya sekarang jam berapa ya? 我看一下. Oh, 8.48. Kalau ditanya jam saya bisa loh, misalnya. Jam 8.48 bahasa Mandarinnya gimana, teman-teman? Ayo. 8点. Iya, 8:48. Funnya saya kurung karena dia boleh iya, boleh enggak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau praktis 8:48 分 lengkap. Oke, kalau baca jam saya bisa loh. Nah, sekarang jam berapa? Jam berapa? Ini kan jam 8:48 gitu ya. Yang saya lihat chattingan, saya nggak buka ya biar cepat. Itu udah benar. Nah, sekarang jam berapa? Sama. Karena kita tahu jawabannya, prinsip utama kalau teman-teman tahu jawaban bisa bikin kalimat tanya sebenarnya ya. Tinggal kayak gitu cara belajarnya. Oh, jam berapa? Kan ini tian. Nanti yang berubah-ubah jam 8, jam 9 9, jam 10 10. Oh, tiannya di belakang. Berarti yang berubah-berubah depan kan, benar nggak? Depan tuh pas, pokoknya angka lah. Tergantung angkanya jam berapa. Nah, maka jam berapa adalah jidian. Sampai di sini oke. Semoga nggak ketukar-tukar ya. Karena xingqi ji-nya di belakang. Kalau jam jidian, karena yaitu laoshi jawabannya jam 9 9. Jam 1 dian gitu. Kayak gitu. Sampai sini oke ya. Jidian jam berapa? Oke, kita lanjut dulu. 8点 jam 8. 我们几点上课? 8:30 jam 8:30. Betul. Jadi 8:30 itu boleh 8:30. 8:30 baca angkanya 30 atau 8:30 boleh. Nah, sama yang saya jelasin di kosakata bahwa 30 menit itu bisa diganti pan. Ya, saya nggak tulis ulang. Jadi begitu pakai pan, tidak pakai fen sama sekali tidak boleh ya. Ya, diingat-ingat, oh saya mau pakai pan, berarti tidak ada fen lagi. Ya, jangan pa dian pan fen, jangan, itu langsung salah. Oke ya, pa dian pan. Terus si Linhua tanya lagi, 几点下课? 几点下课 berarti jam berapa selesai kelas? Jam berapa selesai kelas? 几点下课? 下课 sama 上课 itu ke apa? Berlawanan kata ya. 上课 artinya kayak kita sekarang. Nanti kita mau selesai kelas, saya akan bilang 我们到此下课. 到此 itu sampai di sini. 我们到此下课. Kita sampai di sini selesai kelas ya. Jadi 几点下课? Jam berapa selesai kelas? 9:15 ya. 9:15 juga boleh. Itu ya. Jadi teman-teman kalau fun kayak gini boleh. Maksudnya 9:15 boleh lengkap atau 9:15 funnya dibuang juga boleh. Sampai sini oke, sebelum saya lanjut ke tanggal. Pak Setiawan tanya, kalau 8:48 分 boleh nggak? Oh, ini apa ya? Jadi ditambahin tuh. Boleh, Pak. Boleh. Cuman jadi rame ya, jadi panjang. 8. Tuh pakai DUO, Pak. Tuh tulisannya ini. Tuh ini sebenarnya artinya banyak. Tapi juga bisa di sini konteksnya lebih. Jadi jam 8 lebih 48 menit. Cuman kalimatnya dan omongan teman-teman jauh-jauh lebih panjang ya. Jadi 8:48 分. 8:48 分 juga sudah boleh kayak gitu ya. Iya benar Pak Rinaldi ya. Jitian diganti. Ji-nya yang diganti kan. Yang kita jawab kan yang ditanya. 8点. Sorry. 8. 8:48. 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 8
Terus mungkin misalnya oke, kita selesai kelas jam 9:30. Ya kan? Jadi yang dijawab itu yang ini kan. Gitu ya. Oke, harusnya setelah melewati begini, nanti kalau ditanya kalimatnya harusnya benar ya. Jadi sekarang jam berapa? Berarti 现在几点? Gitu ya. Sekarang jam berapa? 9:30. Oke, saya balik dulu ke materi. Kita lanjut lagi. 今天几号? Hari ini tanggal berapa? Begitu juga patokannya sama. Tanggal itu saya tahu mungkin jawabannya, gitu ya. Oh, tanggal 5, 5号. Nah, yang di depan-depan ini yang berubah-berubah kan. Jadi itu yang diganti kata tanya. Ya, habis ini semua pintar. Ada kalimat tanya, saya bisa jawab loh. Ada kalimat titiknya, saya bisa bikin kalimat tanya. Ya, lumayan ya, bisa dapatnya beranak-beranak gitu ya. 1 dapat 2. Oke nggak? Jadi rata-rata semua begitu. Tinggal temukan, oh ini frasenya apa ya. Oke, jadi 今天几号? 5号. 我们什么时候去北京? 我们 itu kita ya. Teman-teman boleh bantu saya revisi ya. Kita kapan pergi ke Beijing? 我们 itu kita ya. Kita kapan pergi ke Beijing? Jadi si Hui Mei tanya si Lin Hua, kapan ya kita ke Beijing? Terus si Lin Hua jawab, 3月10号. Nah, untuk bahasa Mandarin, cara baca format tanggal itu adalah bulan dulu baru tanggal. Kalau logikanya apa, logikanya dari yang gede ke kecil. Gede itu maksudnya bulan. Bulan itu lebih besar kan daripada tanggal. Ya, bulan itu ada 31, 30 hari gitu ya. Kecuali bulan Februari. Nah, sedangkan tanggal itu hari itu saja. Sampai sini oke ya. Jadi dari gede ke kecil. 3月10号 berarti 10 Maret. Ya, memang agak kebalik gitu ya. Kita masih mikir dulu 3月, oh bulan 3. 10号, tanggal 10. 10 Maret. Oke, lanjut. 几号去上海? Tanggal berapa pergi ke Shanghai? 几号去上海? Tanggal berapa pergi ke Shanghai? Teman-teman, boleh bantu saya. 几号去上海? Kata 老师, kata tanya, sorry. Apa namanya, kata tanya itu nggak ditaruh di depan. Tapi kalau dari format ini teman-teman bisa analisa apa? Ini kata tanya loh, Laoshi. Tanggal berapa pergi ke Shanghai? Tapi formatnya masih sama nggak? Subjek, keterangan waktu, plus kata kerja atau verb, plus noun atau objek. Yang dihilangkan cuma apa? Yang dihilangkan cuma subjeknya. Ya, tapi formatnya tetap sama. Benar nggak? Nggak berubah-berubah sebenarnya. Ya, nanti kalau ada teman-teman lagi belajar, kok Jihao di depan ya? Kata Laoshi kan formatnya begitu. Ya, dia subjeknya dihilangkan karena ini kan conversation. Nggak mungkin ya dia tiap kali tanya dia ngomong subjek. Misal contoh di atas kan dia tanya ya, 我们什么时候去北京? Terus begitu di bawah lagi dia tanya lagi, 我们几号去上海? Kan memang udah kita gitu ya. Sampai sini teman-teman paham ya. Tapi formatnya dia tidak akan berubah. Keterangan waktu, 几号 ya. Karena akan dijawab dengan tanggal. Terus 去 itu adalah kata kerja, Shanghai kata benda. Tetap sama formatnya. Sampai sini oke? Iya, subjek ya. Berarti teman-teman udah paham. Jadi nggak ada format yang berubah. Cuma dia memang disingkatkan karena itu konteks conversation. Nggak perlu diulang-ulang maksudnya ya. Iya Ibu Nia, kalau ada tahun berarti tahunnya di depan bulan. Betul. Nanti kita akan belajar yang ada tahun. Ya, jadi konsep yang saya bilang dari gede ke kecil itu kepake. Oh, kalau tahun kan lebih gede dari bulan. Ya, jadi tahun dulu, baru bulan, baru tanggal. Ya, menjawab pertanyaan Bu Nia ya. Oke, kita lanjut. 什么时候回印尼? Kapan kembali ke Indonesia? Sama ya, keterangan waktu dalam bentuk pertanyaan, terus kata kerja, kemudian kata benda. Ya, 什么时候回印尼? 4月7号.
tadi saya kelewatan ya, 对不起. 29 号 yang atas ya. 29 号 itu tanggal 29 ya. 29 号, 号 ini tanggal. Nah, terus di bawah dia sebut lagi 4月7号, berarti 7 April ya. 7 号 itu tanggal 7, 4月 itu April. Jadi 4月7号, 7 April. Sampai di sini untuk yang simple antara tanggal, bulan, dan juga format kalimat simple karena ada keterangan waktu. Apakah cukup jelas? Kalau cukup jelas dan bisa kepakai gitu ya, 清楚了. Ya, oke, 清楚. Jelas ya, 清楚 itu jelas. Q ya teman-teman ya, 清楚. Chu sebenarnya ada 3 teman-teman, tapi untuk 清楚 jelas biasanya chu-nya dibaca ada 5, jelas, clear gitu ya. Iya, yang penting teman-teman tahu patokan karena ini basic yang akan dibawa untuk teman-teman bikin kalimat. Kalau masih ini bingung nanti kalimatnya berantakan soalnya ya. Tapi jangan terlalu dihafal, oh ini grammarnya gini, jadi kayaknya grammar gitu ya. Enggak juga. Bawa santai tapi tahu, oh ya keterangan waktu itu di depan kata kerja. Ya, kayak gitu. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan di bagian sini, kita akan latihan huihua conversation dulu. Ya, saya akan hapus. Biar nggak mengganggu teman-teman yang baca ya. Nah, ini bagian 1, ini bagian 2. Bagian 3-nya dari sini ya teman-teman ya, sorry. Nah, ini bagian 3. Oke, kita bagi 3 bagian ya. Nah, yang sama seperti biasa peraturannya adalah teman-teman yang saya udah sering tunjuk tangan tapi nggak dapat. Nah, silakan. Yang sudah merasa pernah, nanti dulu lihat kondisi ya. Oke, saya langsung tunjuk ada Ibu Ajeng. Ibu Ajeng sama MI Max. Ini mungkin lupa diganti nama ya. Oke, nggak apa-apa. Saya unmute dulu. Nimen hao. Ni hao. Ya, oke. Ibu Ajeng sudah bersama saya ya. Iya, ya. Halo, Ibu. Ni hao. Ni hao. Oke, ya Ibu Ajeng ya. Yang MI Max 3 saya unmute dulu. Ni hao. 你好， Oh, Bapak ya. Dengan Bapak siapa, Pak? 我是 Ellie， Pak Eli ya. 对， Oke, 好的，好的. 来, Pak Eli jadi Lin Hua, terus Ibu Ajeng jadi Chen Fucai. Ya, kita akan latihan conversation bagian 1 dan 2. 1 dan 2 ya. Silakan. 请1 2 3. 今天星期几？ Ya, 今天星期几? Silakan Bu Ajeng. 今天星期一。 Ya, 今天星期一 ya, 星期一. 今天星期一。 Ya, 今天星期一. Oke, lanjut. 你学习中文吗？ Ya, 你学习中文吗？不学习。我星期天学习中文。 Ya, 我星期天 ya, 星期 nah ada satu-satu. 星期天学习中文. Baik, lanjut bagian 2. 现在几点？ Oh, nadanya Pak, 几点? 哦，现在几点？ Ya, 几点 ya, 3, nada 3 ya. 现在几点? 8点。 8点, oke. 我们几点上课？ Ya, 我们几点上课? 8点半。 Oke, 8点半. Terus, 几点下课？ oke, 几点下课? 9点15。 9点15. 好. 谢谢你们, udah bagus ya. Tinggal sedikit-sedikit aja. 加油, 谢谢 Pak Eli, 谢谢 Bu Ajeng. 谢谢你们. 好，不客气。 Ya, 再见. 谢谢. 再见. Baik, kita lanjut berikutnya. Ada Ibu
Leoni. Ibu Leoni saya unmute. Pak Damini. Ini Bapak ya harusnya ya. Sebentar ya, saya unmute dulu. Ni hao. 你好，老师。你好，老师。 Oh, Ibu ya. Sorry ya, Bu. Oke, baik. Kalau gitu, Ibu Leoni sudah bersama saya. Kita akan baca bagian 2 dan 3 ya. Ibu Leoni jadi Lin Hua, terus Ibu Damini jadi Chen Fu Cai. Silakan. 1, 2, 3. Ya. Oke. Ibu Leoni, 今天几号？ bukan, yang bagian 2, Bu. 现在.现在几点？ Oke, 现在几点? Silakan Bu Damini. 8点。我们几点上课？上课。课呀，上课。 8点半。 8点半, oke. 几点下课？ 几点? Nadanya ya. 几点下课？几点下课？下课, oke. 9点15。 9点15, baik. Lanjut bagian 3. Ibu Leoni lagi, nggak apa-apa. 今天几号？ Nadanya ya Bu. 几几号? 点？今天几号？ Ya, 几号? Hao nada 4 ya. Oke. Lanjut. 5号。 5号, oke. 我们什么时候去北京？ Oke. 后 ya. 我们什么时候? 什么时候后后时候去北京？去北京 OK 3月10号。 3月10号 baik 几号去上海？几号去上海 OK 29号。 29号什么时候会时候时候会印尼OK boleh sekali lagi Bu 什么时候回什么时候回印尼？ OK 印尼4月7号。 Ya, se-nya ditekan ya nada 4 supaya kita nggak salah paham jadi bulan 10 ya. Se ditekan. 4月7号. 4月7号。 Ya, benar. 很好，谢谢 Ibu Damini ya. 好，谢谢你们，谢谢 Ibu Leoni，谢谢老师你呀，加油，不客气，加油加油，semangat ya. 再来kita lanjut berikutnya. Ada, Ibu Yuliana ya, Ibu Yuliana. Terus satu lagi Ibu Winnie, Ibu Winnie ya, saya unmute. 你们好。早上好，老师。早上好。等一下，tadi Ibu Yuliana belum ke unmute ya. 你好，Ibu。你好，老师。Oke, sudah unmute ya. Soalnya di sini saya, oh ya sudah berubah. Baik, Ibu Yuliana kita akan baca bagian 1 dan 3 ya. Ibu Winnie sama, kita akan baca bagian 1 dan 3. Ibu Yuliana jadi Lin Hua, Ibu Winnie jadi Chen Fu Cai. Silakan bagian 1 dulu, kemudian ke bagian 3 ya. Silakan. 1, 2, 3. 今天星期几？ Oke, 今天星期几？今天星期一。星期一，nada satu. 星期一。 Ya, betul. 星期一 ya. Oke, baik, lanjut. 你学习中文吗？ Oke. 不学习，我星期天学习中文。我星期天学习中文。Boleh sekali lagi, Bu? 我星期天学习中文。 Oke, baik. Lanjut yang bagian 3 ya. Sebentar. Silakan Bu Yuliana dulu. 今天
今天几号？ Ya, 今天几号? Betul ya, 几号. Lanjut. 5号， 我们什么时候去北京？好， 3月10号， 3月10号. Lanjut. 几号去上海？ 29号， OK. 什么时候会印尼？印尼. 什么时候会印尼？ Ya, ni ada 2 ya. 印尼. 好. 4月7号， Oke, 4月7号 ya. Sudah bagus ya, sedikit saja yang perlu dikoreksi. Jayo, jayo. 谢谢 Bu Yuliana, 谢谢谢谢老师。 Bu Winnie. 谢谢老师。 Kecil, jayo. Semangat ya. Oke, ini cukup. Nah, kita akan lihat ke latihan pinyin. Terakhir latihan pinyin untuk hari Minggu sampai di mana teman-teman? Bagian sini sudah selesai. Halaman 5 sudah selesai. Untuk pinyin. Ada pertanyaan dari ini Pak J ya. J doang, jadi saya cuma bisa sebut ya Bapak atau Ibu, maaf ya. Terjemahan bagian 3, Hui Mei, seharusnya kita kapan ke Beijing? Oh iya, tadi sepertinya saya ada koreksi kan ya, benar nggak? 我们什么时候去北京? Ya, benar. Itu tadi saya minta dikoreksi, kaliannya diganti kita. Ya, antara Bapak atau Ibu ya, maaf ya kalau salah sebut, karena J doang. Ya, tadi saya ada suruh revisi kan, benar nggak? Yang pas saya terangin, atau mungkin kecepatan ya, mungkin kelewatan. 我们什么时候去北京? Kita, kapan ke Beijing? Yang tadi saya coret, terus saya ganti kita ya. Benar ya? Udah ya? Oke, baik ya. Takut saya kecepatan jadi kelewatan. Baik, kita lanjut berarti ke latihan pinyin hari ini ya, sebelum kita masuk ke grammar. Nanti yang teman-teman yang masih tunjuk tangan, kita akan baca untuk latihan pinyin. Sebentar, ini cepat begini. Oke, 好的. Kalau gitu, teman-teman, halaman 5 sudah ya? Katanya sudah tadi. Oh, sudah. Baik, kalau gitu, kita lanjut ke halaman 9, teman-teman ya. Halaman 9 ya. Teman-teman yang beli buku, saya minta maaf ya. Maksudnya tetap nggak sempurna. Ada aja yang kelewatannya tentang translatean. Kadang-kadang lagi bahas, baru saya bilang teman-teman bantu revisi ya. Jadi sekali lagi saya mau minta maaf gitu ya. Tetap tidak perfect. Ya, ada aja ya lagi dicek kelewatan. Tapi begitu di kelas saya revisi, nggak apa-apa ya. Ya, saya minta maaf ya. 真抱歉. Oke, kita boleh lihat halaman 9 itu 学拼音. Jadi kemarin kita sebenarnya yang halaman 5 itu dia cuma minta di spelling doang. Yang ini sebenarnya latihannya cuma di spelling, misalnya Z sama UO. Jadi Z, wo, zuo, udah. Tapi saya kasih ekstra adalah habis dari zuo, saya langsung kasih yang berat, teman-teman langsung men-spell 5 nadanya ya. Jadi di sini bagiannya agak panjang karena itu. Padahal memang sebenarnya dia cuma untuk spelling digabungin doang ya, jadi nada 1. Nah, kalau yang kali ini dia minta untuk dibedain. Jadi dia membantu teman-teman untuk membedakan B sama P, D sama T gitu ya. Jadi B bacanya puo, P bacanya po, persis yang saya suka ngulang. B itu bersih gitu ya. P itu ada angin, kayak gitu. Nah, sekarang dibacakan ke dalam gabungan vokalnya dengan nada 1. Nada 1. Jadi kita nggak latihan nada di bagian sini. Supaya teman-teman nggak keliru dan juga kecampur-campur tahu, oh B bacanya apa kalau nada 1. Begitu nada 1 baca benar, nanti kita latihan lagi nada-nada berikutnya. Tapi khusus bagian sini cuma baca nada 1 ya. Misalnya contoh yang pertama, BA bacanya
pa. Kalau PA bacanya pa gitu ya. Ada angin. Pa, nada satu saja cukup ya. Oke, saya akan minta volunteer yang masih tunjuk tangan yang tadi belum kegiliran. Oke, ada Pak Andreas Halim. Ini beda ya, kayak bukan Pak Andreas yang Autalia ya. Saya lihat dari list namanya ya. Oke, baik. Pak Andreas, saya unmute ya. Ni hao, Pak. 你好，老师。 Oke, Pak, kita akan baca yang bagian kedua ya, dari B dan P. Tadi yang pertama saya udah contohin, silakan Pak yang bagian dua. Yang 盘 ya, nada satu ya Pak. Pan. 盘 Sekali lagi boleh Pak. Pan. 盘 Jadi tarik sepanjang bahu ya. Pan. Kalau PAN, 盘 jangan berubah nada, tetap nada satu saja Pak. 盘， Iya, pan. Xie Pak Andreas. Kita coba 谢 lagi. 谢你。 Kita coba lagi yang ketiga ya. BEN sama PEN. Silakan Pak Andreas. 盆 Jangan berubah nada, nada satu saja ya. 盆 Pen, ya. 盆 Pen, ya bersih. Terus PEN, 盆 nada satu Pak. 盆 Pen, coba lagi. 盆， Iya, itu nada satu ya. Xie Pak Andreas, 加油。 谢谢老师。 Bukaci ya, saya mute kembali. Jadi saya ulang sedikit ya. Pan, BAN, pan. Dari sini teman-teman mulai meresap. Oh bersih ya, istilah saya bersih. Kalau teman-teman cocok pakai bersih berarti nggak ada angin. Nah dia bacanya P, tulisannya berarti B, gitu ya. Kebalikannya. Tapi itu memang butuh proses ya. Kadang-kadang pengen tergoda banget, pengen tulisnya P. Baca P, tulisnya B. Kalau tulisannya B, bacanya P. Kebalikannya. Itu yang kadang-kadang bikin, aduh kayaknya beda banget sih ya pingin. Iya, tapi dengan seiring waktu teman-teman karena terbiasa jadi nggak sulit lagi ya. Yang penting bedain B sama P dulu. Kalau ketemu B bacanya bersih gitu ya, baca P-nya bersih. Kalau P bacanya ada angin. Ada angin tuh PH jadinya ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya adalah Ibu Lili ya. Ibu Lili nih hao. 你好，老师。 Oke, Bu Lili, kita akan baca yang bagian keempat. Ada BAO sama PAO. Silakan, Bu. 包 Hao, Pao. 包抛， Ya, 很好，谢谢 Bu ya. Nah, 谢谢老师。 satu lagi ya, Bu. Sebentar. Pao sama Pao ya. Sudah bagus, Bu Lili. Oke. 谢谢老师。 Ya, 谢谢 Bu Lili. 再见. Saya mute dulu ya, Bu. Oke, baik. Kemudian kita akan lanjut bagian berikutnya. Bagian berikutnya adalah D dan T. D dan T, teman-teman, saya yakin karena sering diulang jadi tahu. Oh, saya tahu maksud D bacanya te, te. Jadi D baca T bersih ya, tidak ada angin. Kalau T bacanya TH, ada angin. Te, ya. Te, te, TH. Nah, sekarang di bawahnya ada contoh-contoh gabungan vokal. Saya langsung aja ke volunteer berikutnya, Ibu Irma. Ya, Ni hao. 您好，老师。 Oke, Ni hao. Kita akan coba baca DA dan TA ya, bagian satu. Gimana cara bunyinya, Bu? 的的 Oke, terus dilanjut ke bagian satunya. 多也老师。 Yang ini, DA sama TA, yang satu. Oh. Ya. di yang itu. Te Bukan. Kalau DA berarti ka, yang ini. Oh. Bentar ya. Yang ini. ta gitu. Oh ya. Ya, DA dulu. DA bacanya Te te itu D. Ya, D ditambah A berarti ta. ta Terus sampingnya tadi tuo
托 Oke, tuo, tuo. 好，谢谢 Bu Irma. 谢谢您. Udah 谢 bagus. 谢老师， Bukaci, 再见 ya. Sedikit saya review ya teman-teman ya. Ta sama ta gitu ya. Tapi nggak muncrat ya teman-teman. Bilang, aduh Laus ini kalau ada angin muncrat dong ya. Enggak ya. Cuma kita lebih aware dia ada ha gitu ya. Atau yang saya sebut satu bersih, satu pakai angin gitu ya. Jadi ta, ha. Terus kalau sama tadi yang dibaca sama Bu Irma, yang kedua itu adalah tuo, uo ya teman-teman ya. Tuo, tuo, d baca t. Jadi duo bacanya tuo. Kalau tuo bacanya ada angin, berarti tuo. Ya, Bu Irma sudah bagus ya untuk spellingan pronunciation-nya. Ini adalah fine pronunciation ya, fine lafalan. Di mana lafalan lafalan. Nah, di mana fa itu artinya mengeluarkan. Fa ya. In itu adalah suara atau bunyi. Nah, ini yang saya bilang ketika menghafal kosakata teman-teman itu perlu misal fain 2 huruf. Saya belum dapat gitu feelingnya. Nah, dicari tahu, fa itu artinya apa, in artinya apa. Biasanya mereka saling berhubungan dan membentuk arti itu ya. Fain berarti suara yang keluar, pronunciation. Nah, pronunciation bahasa Mandarin itu dia memang ada yang saya bilang bersih sama ada angin gitu ya. Nah, gitu. Fa, in itu lafalan, pronunciation. Oke, kita lanjut dulu yang ketiga dan keempat. Ada siapa lagi ya yang belum? Bu Grace tadi belum ya. Oke, ni hao Bu. 你好，老师。 Oke, ni hao. Sekarang Ibu tolong bantu saya baca yang bagian 3. Sebentar ya, saya di sini biar nggak bingung. Oke, yang bagian 3 itu yang ini. Nah, yang saya lingkari. Kelihatan ya Bu? kelihatan老师。 Oke, silakan. 当 Mm-mm. 当 很好. Terus yang keempat sampingnya lagi? 爹贴， Woi, 很好. 谢谢 Bu Grace ya. 谢 Clear ya. 谢老师。 Bu Keci, saya mute kembali ya Bu. Nah, jadi udah bagus ya teman-teman ya. Tang sama tang, terus tie sama tie ya. Tie, d baca t, t baca th. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, Laus, apa gunanya ya saya baca ini ya? Gunanya adalah satu, kalau dulu ya guru saya bilang, biar logat kita benar-benar tepat kalau kita ngomong bahasa Mandarin. Itu tidak sengaja menggantikan gitu. Jadi kalau latihan ini banyak itu nanti lidah kita, rongga mulutnya itu lebih fleksibel. Itu satu. Yang kedua, fungsi untuk misalnya saya latih mandiri, teman-teman bisa baca ini apa fungsinya. Ketika teman-teman cari kamus, ya sekarang mungkin nggak kamus ya, di Google. Begitu Google muncullah pinyin, bener nggak? Nah, maksud saya tanpa punya guru di samping pun teman-teman bisa baca. Itu maksudnya. Jadi nggak perlu harus selalu ada guru di samping ya. Jadi mandiri. Itu fungsinya. Oke, kita lanjut dulu bagian G dan K ya. G adalah ke, K adalah ke, sama ya. G itu bagian yang bersih gitu ya. G dibaca K, K itu ada angin dibaca KH. Kita lanjut berikutnya ada Ibu Lani. Ibu Nin hao. 你好，老师。 Oke, kita akan baca bagian pertama Bu, GUA sama KUA. Silakan. 瓜 好, kwa sama, sorry. 瓜 Iya, 很好. Kwa he kwa. Ya, bagus. Terus sampingnya lagi Bu, saya minta tolong yang kedua. GAI, KAI. 该开， Weh, 很好. Bagus ya. 谢谢 Bu Lani. 很棒. 谢谢老师。 Buka, Ci. Saya mute kembali ya. Jadi udah tepat semua ya. Cuma mereviewin ke teman-teman ya. Kai sama kai. Kaimen. Buka pintu ya. Kai, ingkai. Seharusnya. Jauh ya, berbeda ya. Dan spellingannya memang beda ya.
lafalannya memang beda. Hao, 再来 kita selesaikan 3 dan 4 ya. 3 dan 4 ada siapa ya? Teman-teman yang belum boleh silakan tunjuk tangan. Ada Ibu Irma. Oke, Ibu Irma yang tunjuk tangan. Silakan saya unmute lagi. 呀，老师， Oke, ini hao Ibu Irma. 您 Silakan 好，老师， ya, silakan dibaca yang ketiga ya. GAO sama KAO. 高考 Hao. Terus yang sampingnya, yang keempat. 跟坑 Wih, 很好. Bagus ya. Sudah benar dan tepat spellingannya. 谢谢您, Ibu Irma. 谢谢老师，不客气，不客气，加油啊！Jadi kau, kau, keng, keng, gitu ya. G sama K. Baik, kita lanjut bawahnya lagi. Bawahnya lagi adalah Z sama ZH. Saya mau tanya dulu sebelum saya suruh baca. Z sama ZH ini, kalau teman-teman masih ingat, saya suka bilang mereka spesial banget. Karena bunyinya itu kalau digabung dengan I, itu nggak ada di bahasa Indonesia ya. Jadi dia punya spesial bunyi sendiri ya. Saya unmute Bu Caroline. Ya, Bu Caroline, ni hao. 您好，老师。 Ya, Ibu ni hao. Bu, boleh bantu jawab. Z sama ZH itu bunyinya seperti apa di dalam tabel konsonan? 吃 Heeh. 吃 Ya, sama ya. Bunyinya mereka sama, cuma bedanya apa, Bu, kalau ZH? lidahnya diangkat. Iya, benar. Sisi Bu Caroline ya, lidahnya diangkat. Ibu Caroline jangan di-mute dulu ya, karena kita akan baca bawahnya. Sambil saya sedikit mengingatkan teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang lagi latihan angkat lidah, udah tahu, pokoknya ada H, itu angkat lidah. Ya. H itu bukan angin kalau dalam pinyin ya. H itu angkat lidah seperti yang dijelasin sama Bu Caroline. Jadi caranya adalah lidahnya ditempelin dulu, bukan di roll ya, bukan. Kalau roll itu kayak R-nya bahasa Indonesia, bukan. Ini tempelin baru ngomong. Jadi dinaikin ke atas, teman-teman latihan depan cermin, tempelin atas baru ngomong ya. C, c, ya itu ZH. Kalau Z, z, lidah saya nggak diangkat. Z, kalau ZH, c, berasa ya bunyinya ya. Nah, nggak apa-apa, nanti usaha ya teman-teman ya. Oke Bu, kita akan baca yang bagian pertama ZU sama ZHU. Silakan dibaca dengan nada 1. 猪 猪 Yes. Sampingnya lagi Bu, ZAI, ZHAI. 摘 Sama? 摘 Ya, zai sama zai ya. Ibu sudah berusaha naikin lidah, nggak apa-apa. Nanti latihan lagi ya. Jayo, Ibu Caroline, sudah bagus untuk 谢谢 spelling. 老师。 Bukaci, jayo. Nggak apa-apa ya, mungkin naikin lidah loh, tapi kok masih sama ya. Nggak apa-apa, latihan terus ya, jayo. Jadi teman-teman dengar baca, berasa beda nggak? Berasa nggak? Jadi misalnya contoh ya, saya kasih contoh ZU. ZU itu bacanya cu. Kalau ZHU, cu. Cu, berasa ada gitu ya, karena lidah diangkat ya. Cu. Kalau ZAI berarti datar. Zai. Ya, kalau ZHAI, try, try, ada gitu ya, karena lidahnya memang ditempelin di atas. Jadi diangkat gini doang. Latihannya depan cermin, angkat dulu baru ngomong. Mungkin nanti bilang, aduh lo keseleo. Ya, wajar ya, karena belum terbiasa. Oke, jayo ya. Oke, kita lanjut. 3-nya. Yang ketiga Pak Jose. Ni hao Pak. 你好，老师。 Oke Pak, kita akan baca yang bagian ketiga ya. ZEN sama ZHEN. Silakan Pak. 真真 Oh, ZEN bacanya cen. chân Ya, C, dia bunyinya C. chân Iya, kalau chân cen, jadi lidahnya diangkat, ditempelin di atas ya. Cen. Oke, kalau sampingnya lagi ZAN sama ZHAN, silakan Pak. chan Hao.
餐 Ya, bedanya cuma lidah diangkat ya, bunyinya sama. 谢谢 Pak Jose. 谢谢老师。 Bukaci, jayo ya Pak. Semangat Pak, nggak apa-apa ya. Kita latihan terus. Jadi, zen, Z-E-N. Zen. Kalau Z-H-E-N, zen, zen. Ya. Terus kalau Z-A-N, zan, zan. Kalau Z-H-A-N, zan, zan. Lidah diangkat ya. Kalau teman-teman pakai di CT scan kali ya, rongga mulut saya memang lidahnya ditempelin di atas ya. Nanti sama tadi yang saya bilang ya, latihannya depan cermin biar kelihatan baru ngomong ya. Hao, sebentar ya. Berarti Z sama ZH udah beres. Nah, sekarang kita akan lihat ke C sama CH ya. Ada Ibu Shirley yang sudah tunjuk tangan. Bu, saya mau tanya. Oke, saya unmute dulu ya. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, Ibu Shirley. Saya mau tanya C sama CH itu bunyinya dalam tabel konsonan dibaca seperti apa?接 C dibacanya. 吃 Ya, 吃 betul sama CH. 吃 谢谢Ibu Shirley. Ya bagus ya. Jadi C sama CH itu kalau teman-teman dengar sebenarnya bunyinya sama. Artinya ada angin sama bacanya c gitu ya C. Kalau CH karena dia ada H lidahnya diangkat. 吃饭的吃大家都吃了吗？吃 CHI ya. Oke, Bu Shirley udah jawab yang benar. Kita akan baca bagian pertama. CA dan CHA. Silakan Bu, nggak ada satu. CA dan CHA. Iya, betul Bu. 加 cha Ya, sama-sama dia bunyi ada angin Bu ya. Jadi ca he cha. Boleh sekali lagi Bu? 加 cha Oh, sorry. Yang ini oke ya. Yang ini dia tetap ada angin Bu. C. oh cha Ca sama cha cha betul. Bunyinya sama ya, cuman CHA itu lidah diangkat. Ca sama cha. Terus yang kedua, silakan Bu. CU sama CHU. chu Mhm. chu Ya, 谢谢 Bu Shirley ya. Cu sama cu lidahnya diangkat. 谢谢 Bu, 很好，加油啊，semangat 谢 ya 谢 Bu. 老师。 Kecil, saya mute kembali. Lanjut berikutnya kita selesaikan ya 3 dan 4. Berikutnya adalah Bu Lili. Ni hao Bu. Oke ya, saya tunggu sebentar. Bu Lili, ni hao. Oke, mungkin sinyal juga, nggak apa-apa. Saya lanjut ke Bu Lani ya. Ni hao Bu. 你好，老师。 Ya, ni hao Bu Lani. Bu Lani, kita akan baca yang bagian ketiga ya. Saya bantu hapus biar nggak menghalangi. Oke, kita akan baca yang CAO sama CHAO dan juga CAI, CHAI. Silakan Bu Lani. 超超 Oke, cao sama chao ya, lidahnya. 超 Terus kalau CAI, 猜 aha, 猜 ya, 猜 betul. Cai he chai ya, lidahnya diangkat. 谢谢您, Bu Lani. 谢谢老师。 Ya bagus ya, bukaci, jayo. Jadi teman-teman bisa bedakan Z sama ZH, terus C sama CH ya. Z sama ZH itu bersih gitu ya, cuman H itu tanda lidah diangkat. Kalau C sama CH itu bacanya ada angin ya. Sampai di sini cukup jelas. Kita akan latihan sampai di bagian C sama CH ya. Kita akan lanjutin berikutnya di sesi berikutnya. Sekali lagi, saya mau pesan ke teman-teman adalah kosakata dihafal ya. Sekalian review kalimat. Minggu depan mungkin kita akan bisa tanya jawab untuk tentang bagaimana cara jawab jam, bagaimana cara jawab nama hari dan sebagainya, dan bikin kalimat ya, seperti di sesi hari Jumat. 好的，
我们到此下课，kita sampai di sini，谢谢大家，谢谢班长，大家周末愉快，Have a nice weekend，再见，拜拜。谢谢老师了。谢谢老师，谢谢班长。谢谢班长。谢谢老师。